Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang antropologi hukum dengan ilmu lain. Saya Kunanaika Filaili, NPM 1912-06x9 akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang antropologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani. Kata antropos berarti manusia dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Oleh karena itu, antropologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai ilmu pengetahuan sebelumnya. Antropologi seperti semua disiplin ilmu pengetahuan lain harus membebaskan dirinya dari visi yang sempit. Ia harus mempelajari sesuatu yang baru, sederhana, tetapi kebenaran. Yang primordial dari semua ilmu pengetahuan yaitu kebenaran. Pertama, Islam. Setiap masyarakat mempunyai persamaan terhadap sebuah perkara, peristiwa, bahkan terhadap ideologi. Budaya hukum merupakan budaya pribadi, melainkan budaya yang menyeluruh dari suatu masyarakat tertentu yang merupakan satu kesatuan sikap dan sebuah perilaku. Dalam ilmu antropologi hukum dipelajari juga mengenai peran, status atau kedudukan, nilai, norma, dan juga kebudayaan. Kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat erat kaitannya dengan ilmu antropologi hukum. Di sisi lain, dalam mengenal lebih terkait pengertian antropologi hukum, ada beberapa pendekatan-pendekatan yang harus dipahami lagi lebih dalam. Metode merupakan jabaran dari pendekatan. Satu pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode. Metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian terhadap tujuan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana kaitan antropologi hukum dengan hukum adat? 2. Bagaimana kaitan antropologi hukum dengan hukum etnologi? 3. Bagaimana kaitan antropologi hukum dengan sosiologi? 4. Bagaimana kaitan antropologi hukum dengan psikolog sosial? 5. Bagaimana kaitan antropologi hukum dengan religi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Romadharma Wijaya, NPM 1912-00000013, akan menjelaskan tentang tujuan antropologi hukum dan tujuan hukum adat. Tujuan antropologi hukum yang pertama adalah mendeskripsikan selengkap mungkin tata cara kehidupan kelompok manusia dari berbagai sudut belahan bumi pada setiap periode dan karakter fisik manusia yang hidup pada kelompok itu. Yang kedua, memahami manusia sebagai kelompok tertentu secara keseluruhan. Yang ketiga, untuk menemukan prinsip-prinsip umum tentang gaya hidup manusia serta bagaimana gaya hidup itu terbentuk. Itu adalah tujuan dari antropologi hukum. Sedangkan tujuan hukum adat adalah yang pertama, untuk suatu panduan sebagai bertindak. Yang kedua, adanya suatu fungsi dalam pemantauan. Yang ketiga, legislasi nasional. Yang keempat, mempromosikan dan memulihkan kepribadian bangsa. Yang kelima, bantuan dalam penerapan keadilan. Yang keenam, menjadi sumber positif untuk reformasi hukum Indonesia. Yang ketujuh, dapat digunakan sebagai bidang hukum pribadi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Nama saya Satrio Bagus Tomo, NPM 014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai antropologi hukum dan etnologi. Antropologi hukum ialah ilmu yang mempelajari perkembangan kehidupan manusia dan budayanya dengan cabang-cabang ilmu. Diantaranya ilmu prasejarah untuk mempelajari kehidupan asal-usul manusia. Dan untuk mengetahui ragam bahasa manusia, maka harus mempelajari etnolinguistik. Sedangkan ilmu yang mempelajari cara manusia berbangsa dan berbudaya disebut etnologi. Etnologi ialah ilmu tentang bangsa-bangsa di dunia dengan cara berpikir dan cara berperilaku yang sudah baku pada masa-masa sekarang dan masa lampau, serta mempelajari unsur-unsur atau masalah kebudayaan suku bangsa dan masyarakat penduduk suatu daerah di seluruh dunia secara komparatif. Tujuannya adalah menemukan sejarah dan proses evolusi dan persebaran kebudayaan umat manusia. Nama saya Dadinata Aditya Pratama dari kelas 3S1 NPM 016.
antropologi hukum dan sosiologi. Saya akan menjelaskan tentang hal tersebut. Sosiologi hukum dan antropologi hukum memiliki objek yang jelas, yaitu manusia. Antropologi hukum mengkaji suatu budaya yang terjadi pada kelompok masyarakat, dan sosiologi hukum lebih menitik beratkan kepada manusia dan berbagai proses hubungan sosialnya. Adanya antropologi hukum dan sosiologi hukum membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih teratur. Berbagai bentuk penyimpanan sosial memang kerap kali terjadi di lingkungan masyarakat, namun ada banyak langkah pencegahnya yang bisa dilakukan, dan salah satunya dengan mempelajari ilmu sosiologi hukum serta ilmu antropologi hukum. Yulianto Nur Afandi, NPM 017. Kali ini saya akan membacakan mengenai antropologi hukum dan psikologi sosial. Dari pengertian keduanya dapat kita ketahui hubungan antara antropologi dengan psikologi, karena psikologi mempelajari tentang jiwa, yaitu jiwa manusia. Seorang psikolog tentu harus tahu terlebih dahulu mengenai manusia itu sendiri. Seperti apa manusia itu, bagaimana kegiatan mereka sehari-hari, apa saja kebiasaannya, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita peroleh jawabannya dengan mempelajari ilmu antropologi. Bagaimana bisa seorang calon psikolog yang mempelajari tentang jiwa manusia tetapi tidak mengetahui tentang manusia yang jiwanya sedang dipelajari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Indasari, NPM 191205/18 akan menjelaskan mengenai antropologi hukum dan religi sekaligus kesimpulan. Unsur-unsur khusus dalam rangka sistem religi adalah emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan, dan umat yang menganut religi itu. Yang dimaksud dengan emosi keagamaan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia karena adanya dorongan religi, getaran hati yang mengajaknya untuk melakukan segala sesuatu. Sedangkan sistem kepercayaan maksudnya adalah siapa yang dipercaya oleh suatu masyarakat. Biasanya antropolog tertarik dengan konsepsi tentang dewa baik dan jahat, dewa kuat dan juga lemah, dan lain sebagainya, atau tentang terciptanya alam semesta dan konsepsi tentang dunia roh, akhirat, dan sebagainya. Kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara antropologi dan ilmu-ilmu lain, hubungan itu biasanya bersifat timbal balik. Antropologi perlu bantuan ilmu-ilmu lain itu, dan sebaliknya ilmu-ilmu lain itu masing-masing juga memerlukan bantuan antropologi. Antropologi mempunyai hubungan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti psikologi, sosiologi, karena antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat etnis tertentu. Sedangkan psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang berarti kawan, teman, sedangkan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sekian penyampaian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.